Kami yang terlalu awal, biasanya kami molor, mohon maaf. Hari ini kita ada dua agenda. Yang pertama, pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. Rismond Hasyiholan Sianipar. Ini adalah kali ketiga di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah ada sekitar 8 video yang ditanyakan berkaitan dengan kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Dan masih tersisa kira-kira 3 video yang transkripnya sudah dibuat oleh penyidik dan tinggal dipertanyakan tentang isi video-video tersebut kepada Dr. Rismond Hasyiholan Sianipar. Yang belum itu adalah berkaitan dengan kegiatan saat ke Sulu tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu. Selebihnya sejumlah podcast sudah diperiksa dan dijelaskan, termasuk kajian tentang apa yang menjadi dasar kesimpulan ijazah Saudara Joko Widodo itu tidak identik dan pembandingnya apa saja, teknologi atau sistem yang digunakan apa, dasar-dasarnya seperti apa, sebagaimana yang sebenarnya sudah kita ketahui, tapi tadi lebih rinci ya, karena ada istilah-istilah teknis yang dijelaskan, sehingga beberapa masalah atau kendala teknis yang bikin lama itu, pertama, print out-nya sampai 24 berkas. Yang kedua, setiap halaman harus ditandatangani. Makanya kalau di total bisa ya 1000-an halaman begitu untuk berkas-berkas keseluruhannya, dan itu yang membuat lama. Belum lagi saat pengetikan ada tipu-tipu atau ada salah redaksi baik kata maupun kalimat yang itu membuat lama. Secara substansi, Dr. Rismond Hasyiholan Sianipar telah menjelaskan secara argumentatif dengan dalil-dalil ilmiah sesuai dengan kepakarannya sebagai ahli digital forensik. Dan Dr. Rismond Sianipar ada hal yang penting untuk diketahui oleh media. Dalam sebuah keterangan kepada penyidik, Dr. Rismond Hasyiholan Sianipar meminta kepada pelapor Saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort ya yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak ya tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nah, nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba Saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi apa ya, anti klimaks begitu. Yang kedua, kami juga dari tim advokasi mengimbau pada Kejaksaan Agung ya, karena ini kaitannya ada dengan kasus ijazah Saudara Joko Widodo, karena sebelumnya para pendukung Saudara Joko Widodo yang hadir di dalam diskusi media selalu mengatakan klien kami ya, Rismond Hasyiholan, Roy Suryo dan yang lainnya pasti tersangka, pasti masuk penjara, pasti terpidana. Sedangkan kemarin kita ketahui bahwa Saudara Sylvester Matutina tidak hadir kembali dalam proses PK, permohonan PK, dan sudah dinyatakan gugur permohonan itu. Jadi saya meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk lebih khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, agar jaksa selaku penuntut sekaligus eksekutor putusan mengeksekusi Saudara Sylvester Matutina. Hukum tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina. Negara tidak boleh menjadi subordinat Sylvester Matutina. Rakyat butuh ketegasan bahwa negara melindungi harkat dan martabat dan wibawa hukum dengan mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kami juga dari tim advokasi menginformasikan bahwa nantinya Dr. Rismond Sianipar Hasyiholan dalam pemeriksaan ini akan meminta kepada penyidik di tingkat penyidikan agar kami bisa menghadirkan ahli. Kalau kemarin dari klien kami, Pak Abraham Samad, telah mengajukan 2 ahli di bidang jurnalistik. Yang pertama sudah diperiksa, yakni Saudara Lukas Luarso, yang beliau pernah menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen dan juga pernah menjadi anggota Dewan Pers. Dan Jumat besok ada pemeriksaan terhadap Pak Bambang Harimurti, pernah menjadi pimpinan redaksi majalah Tempo dan juga pernah ada di Dewan Pers. Nah, hari ini nanti di ujung pemeriksaan Rismond Hasyiholan Sianipar akan meminta kepada penyidik untuk menghadirkan setidaknya 3 ahli. Pertama, ahli ITE, karena ada pasal-pasal ITE yang dikenakan kepada klien kami seperti pasal 35, 32, 28 ayat 2. Itu semua pasal ITE, dan kami juga akan menghadirkan ahli ITE untuk menjelaskan bagaimana distribusi elektronik dan pertanggungjawaban secara elektronik di dalam data-data digital. Yang kedua, karena pasalnya ada pencemaran dan fitnah, juga ujaran kebencian dan permusuhan, nanti ada faktor bahasa yang harus dijelaskan oleh ahli. Karena itu kami nanti akan meminta agar melalui penyidik di penyidikan ini
pareksa ahli kami ahli bahasa. Bahkan kami sudah mempersiapkan spesifik ahli bahasa linguistik forensik. Jadi lebih spesifik. Belum kami sepil namanya, kami sedang berkoordinasi. Yang jelas ahli ini kami akan hadirkan. Kalau biasanya di dalam pembelaan kami hanya menghadirkan ahli itu di persidangan. Di kasus ini kami sudah mulai menghadirkan ahli-ahli itu untuk diperiksa di tingkat penyidikan. Yang ketiga tentu ahli pidana. Nah, ahli pidana kami siapkan 2 orang. Satu dari sebuah perguruan tinggi negeri nasional dan satu dari sebuah perguruan tinggi swasta. Yang kedua-duanya akan memberikan penjelasan tentang unsur-unsur pidana dalam pasal-pasal yang hari ini sedang disidik oleh penyidik. Baik pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27A Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan melalui sarana ITE, termasuk pasal-pasal yang unsurnya ada dalam pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, termasuk juga delik penghasutan yang dilaporkan, yakni pasal 160 KUHP. Kami harapkan dengan adanya kesetimbangan keterangan baik dari ahli kami, juga dari ahli yang konon juga sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, bahkan kabarnya yang sudah diperiksa ahli psikologi, sosiologi, bukan hanya pidana, juga bukan ITE, termasuk ahli sosiologi, psikologi terkait ujaran-ujaran yang menjadi materi dari pemeriksaan di tingkat penyidikan ini. Kami ingin ahli-ahli kami yang memberikan keterangan juga memperkaya, yang akan bisa dijadikan pertimbangan oleh penyidik untuk menetapkan apakah kasus-kasus ini benar-benar sebuah kejahatan yang layak untuk ada tersangkanya setelah dipenyidikan, atau ternyata ini sebenarnya bukan bagian dari kejahatan, bahkan hak konstitusional yang berulang kali kami tegaskan bahwa setiap orang bebas bersuara, bebas berpendapat. Bahkan kendati ketika pendapat itu keliru, pendapat itu salah, tetap saja tidak bisa menjadi kejahatan. Baik, selanjutnya dari Bang Rustam Effendi dulu. Mana? Ya, untuk menjelaskan, karena ini adalah panggilan kedua di tingkat penyidikan, karena yang pertama kemarin ada uzur. Silakan, jelaskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini panggilan kedua saya. Yang sebelumnya Kamis kemarin karena ada musibah, orang tua saya meninggal, saya tidak hadir dan kita undur pada hari Kamis ini. Buat saya, semoga hari ini adalah panggilan kedua, dan tapi terakhir buat kami dan buat saya dan buat kawan-kawan sekalian gitu, buat kawan-kawan kami sekalian. Terima kasih buat abang-abang saya, senior saya yang pengacara kami masih terus aktif, masih terus berjuang. Buat saya panggilan ini sebenarnya udah clear buat saya gitu loh. Kalau buat Bang Rismon, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, dia menyatakan udah clear perkara ijazah ini berdasarkan hasil penelitian mereka. Kalau ijazah Jokowi itu diduga palsu. Tapi buat saya aktivis 98, kawan-kawan saya banyak di dalam pergerakan politik ini. Mereka ada yang bicara dengan saya langsung bahwa ijazah Jokowi itu, ya salah satunya orang yang berbicara itu ikut serta ke sana ke sini membuat ijazah itu. Jadi buat saya clear, ijazah ini diduga dibuat di Pasar Pramuka. Ini udah beredar di kalangan aktivis gitu loh. Jadi buat Pak Jokowi, buat siapapun yang masih kekeh untuk memenjarakan kami, segeralah meminta maaf gitu loh. Dan bertobat. Untuk Pak Prabowo, pernyataan saya ini saya berani ungkapkan ke Pak Prabowo, kita bisa dipertanggungjawabkan, kita bongkar-bongkaran namanya. Artinya supaya Prabowo ikut menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jangan orang yang tidak bersalah sebagai peneliti, sebagai ahli apapun dipanggil, digeret-geret ke masalah ini. Buat Pak Jokowi, pengacaranya sudahlah, rakyat udah tahu lah. Saya juga tahu lah. Kawan-kawan saya banyak yang tahu loh, tinggal ngomong doang, nanti ada waktunya. Jadi artinya cukup sampai di sini masalah ijazah ini, meminta maaf lah kepada rakyat. Semua yang tadinya berpikirannya kita yang salah, segeralah meminta maaf, itu aja. Buat saya clear, buat saya pribadi clear, ijazah Jokowi diduga palsu. Yang menyatakan itu ngomong sama saya ikut-ikutan. Bagaimana saya enggak ini? Orang dapat dipercaya, di kalangan aktivis sudah beredar ini. Kira-kira seperti itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juju selaku pendamping Bang Rustam, silakan. Persiapannya apa Bang untuk pendampingan nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebetulnya saya menyoroti bahwa kasus ini bermula dari laporan
polisi seorang Jokowi, gitu, Joko Widodo, ya, di mana dia melaporkan tanpa ada terlapornya sebetulnya yang konkret itu siapa, dan hal ini diproses oleh pihak Polda Metro Jaya. Kan ini aneh, tidak pernah ada suatu laporan polisi yang tidak ada objek terlapornya, kemudian diproses. Ada unsur apa ini? Ini yang jadi pertanyaan saya. Dan ini akhirnya yang bermuara dari laporan polisi Joko Widodo itu, jadi akhirnya banyak rekan-rekan kami, apakah dia sebagai intelektual, peneliti, kemudian sebagai aktivis, pengacara pun sekalian, ya, yang jelas dilindungi oleh undang-undang advokasi, undang-undang advokat maksud saya, juga dilibatkan sini. Ada 2 orang itu ada 3 malah, Saudara Kurnia, Damai Herul Lubis, dan satu lagi Rizal Fadila, juga sebetulnya seorang pengacara juga. Itu kan nggak benar itu. Jadi kasus ini mengalir kemana-mana, menjereng siapa saja seperti pukat harimau itu kan, menjaring siapa aja yang dapat, yang kena ditangkap. Dan ini jelas suatu pelanggaran hukum yang jadi presiden buruk buat rejim ini, buat Prabowo teman-teman. Prabowo akhirnya kebawa-bawa, Presiden Prabowo bawa-bawa karena residunya dari kasus yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah ini Presiden Prabowo harus intervensi, ya, intervensi kasus ini dan segera dihentikan. Ini nggak ada masalah hukumnya sama sekali, tidak ada pelanggaran hukumnya, tidak ada PMH-nya, tidak ada unsur pidananya. Pasal 1, ya, Undang-Undang Hukum Pidana 81 ya, tahun 81 itu tidak ada kesalahan atau dapat dipidana seseorang kalau tidak ada unsur kesalahannya. Jadi ini pelanggaran benar dari Undang-Undang Hukum Pidana dan harus dihentikan. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Bang Gafur Sangaji selaku pendamping Rismon Sianipar, bagaimana persiapannya? Iya. Jadi alhamdulillah. Dan saya infokan bersama ini sedang didampingi oleh tim yang lain karena tadinya mau menunggu dulu, mohon maaf, jadi sudah sempat diperiksa. Lanjut. Iya, jadi alhamdulillah hari ini Bang Rismon akan diperiksa sedang diperiksa untuk ketiga kalinya. Ya. Dari seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk saksi terlapor, Bang Rismon ini spesial. Karena 3 kali diperiksa. Hanya seorang Bang Rismon yang penyidik mau memeriksa beliau sampai 3 kali. Yaitu dimulai dari hari Jumat, Minggu kemarin, kemudian lanjut hari Senin, kemudian lanjut lagi ini hari Kamis. Kenapa Bang Rismon ini sampai diperiksa 3 kali? Jadi inilah kesempatan kepada terlapor untuk membuktikan dalil-dalil ilmu pengetahuannya terkait dengan ijazah yang beliau periksa secara saintifik, beliau periksa secara sains, ya. Dan materi yang disampaikan Bang Rismon itu semuanya adalah bahasa ilmiah. Tidak ada unsur menghina, tidak ada unsur memfitnah, tidak ada unsur menghasut, tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur merusak dokumen elektronik. Semua yang disampaikan Bang Rismon dalam 3 kali pemeriksaan nanti sama hari ini, itu semua adalah bahasa saintifik, bahasa ilmiah. Dan dalam kesempatan pemeriksaan ini, Bang Rismon menjelaskan secara sangat gamblang apa metodologi yang beliau pakai, apa dasar ilmiahnya, bagaimana beliau kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi secara saintifik, ya, itu tidak identik dengan ijazah yang lain. Kemudian juga skripsinya juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan gitu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, terutama penyidik yang menangani perkara ini, mau memberikan kesempatan kepada Bang Rismon Sianipar untuk menjelaskan ini secara gamblang. Berbeda dengan waktu di tahap penyelidikan, ya. Waktu itu Bang Rismon tidak terlalu menyampaikan secara gamblang karena saat itu belum belum naik tahap sidik gitu. Begitu naik tahap sidik, karena ini kita pembuktian adalah pembuktian material, maka Bang Rismon membuka itu semua. Jadi kami harapkan mudah-mudahan Polda Metro Jaya nanti dalam mengambil konklusi terhadap hasil penyidikan ini, terutama dari hasil pemeriksaan Bang Rismon Sianipar, karena beliau adalah salah satu idol utama dalam perkara ini, ya. Kami harapkan bahwa nanti kesimpulan yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu adalah kesimpulan yang di dalamnya tidak mengandung unsur dugaan tindak pidana. Tetapi perkara ini berdasarkan pasal 109 KUHP bisa di SP3 karena perkara tersebut bukanlah perkara tindak pidana, ya. Murni ini adalah perkara saintifik.
Sehingga kami mengharapkan kepada para pendukung Pak Joko Widodo, ya, silakan bantah semua apa yang disampaikan Bang Rismon, termasuk juga Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam buku Jokowi White Papers. Karena itu adalah buku karya ilmiah. Tidak bisa seorang saintis, ya, dipenjarakan dengan ditakut-takuti, kemudian ditekan, diintimidasi, ya, hanya karena itu menyangkut sesuatu kebenaran yang mereka ungkapkan itu secara ilmiah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan kasusnya Sylvester Matutina. Saya ingin melanjutkan sedikit. Kasusnya Sylvester Matutina ini sudah inkrah. Kami harapkan hari ini Kejaksaan segera menggunakan kewenangan yang diatur pasal 270 KUHP, pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan untuk segera mengeksekusi. Ya, cara mengeksekusinya sederhana. Ya, karena surat perintah eksekusi sudah pernah dikeluarkan pada tahun 2019 dan sampai hari ini saudara Sylvester tidak mau menyerahkan dirinya kepada kejaksaan, maka segera saudara Sylvester ditetapkan sebagai DPO. Masuk dalam daftar list, daftar pencarian orang, seperti yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Khalid Khalid dalam perkara Reza Khalid dalam perkara dugaan korupsi di Pertamina. Kenapa? Karena dengan kita menetapkan statusnya Sylvester sebagai DPO dilakukan oleh kejaksaan, berarti kita menutup ruang gerak dan mempersempit ruang gerak daripada Sylvester. Kemudian kejaksaan bisa meminta kepada imigrasi supaya paspor daripada saudara Sylvester itu segera dibekukan dan dimatikan, sehingga beliau tidak lagi keluar negeri. Kalaupun beliau berhasil melarikan diri ke luar negeri, maka kejaksaan bisa ditangkap, maka kejaksaan harus segera menyampaikan kepada Baris Krim Polri untuk dikeluarkan red notice kepada Interpol. Ya, kita punya kasus yang luar biasa. Keberhasilan seorang Nazarudin bisa diburu sampai ke Kolombia. Ya, dan saya rasa ini momentum terbaik buat kejaksaan mengembalikan kembali integritas dan marwahnya, ya, karena keberhasilan kejaksaan yang akhir-akhir ini mengungkap kasus-kasus korupsi sampai menyelamatkan uang negara hampir puluhan triliun. Itu tentu sesuatu yang diapresiasi. Dan kami selaku kuasa hukum meminta supaya ada keadilan hukum. Jangan hanya kami yang dikebut perkaranya di Polda Metro Jaya, tetapi saudara Sylvester yang quote and quote mendapat perlindungan politik dari kekuasaan itu kemudian dibiarkan melenggang kemana-mana dan kemudian tidak dieksekusi, dan kami minta supaya segera dinyatakan buron atau DPO. Itu Mas. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup ya.